sampai dengan 25. Sudah ketemu, saya akan bacakan buat Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Lompat ke ayat yang ke-31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Ayat 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu sendiri, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Kalau ini di warta Bapak Ibu ya, itu tentang rahasia ilahi. Rahasia besar ya, rahasia ilahi. Kalau apa lagunya Ari Lasso ya Pak ya, rahasia ilahi. Rahasia ilahi atau apa itu ya? Hafal. Nah, saya tidak akan terlalu banyak mengulas tentang kehidupan suami istri. Kehidupan suami istri, karena saya yakin Bapak Ibu Saudara yang ada di sini lebih berpengalaman jadi suami istri ya. Mendidik anak istri, mendidik anak-anak, bagaimana melayani suami, bagaimana suami harus menghormati istri. Tetapi ada satu hal yang akan kita pelajari bersama-sama. Saya bagikan kepada Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Bapak Ibu, saya pernah ngobrol-ngobrol sama istri saya tentang kehidupan seorang jemaat. Suaminya dulu seperti ini, waktu masih mudanya itu perhatian banget dengan saudara, dengan keluarga, itu seperti perhatian banget gitu. Jadi apa-apa yang pokoknya open lah, kalau bahasa Jawanya itu open, dengan adik-adiknya itu open, dengan maminya itu open, sayang. Tapi begitu dia menikah, kayaknya dilalikno gitu. Wis gayanya persis dengan istrinya. Istrinya itu memang terkenal sudah ambil pusing dengan keluarga. Kamu ya kamu, aku ya aku, tidak ngurus. Padahal sifatnya ini bertolak belakang. Sebelum menikah, sifat ini bertolak belakang. Tetapi begitu menikah, loh kok luntur? Ya, kalau luntur yang apik itu tidak apa-apa Bapak Ibu ya. Kalau seandainya kita kelunturan yang baik gitu, tidak apa-apa. Tapi ini yang luntur itu yang jeleknya gitu loh. Tadinya suaminya itu yang yang perhatian, care sama keluarga. Begitu nikah itu sudah ambil pusing. Adiknya sakit dibiarkan, padahal adiknya hidup sendiri gitu ya. Hidup sendiri. Membangun kerajaannya masing-masing. Iya, membangun kerajaannya masing-masing. Mungkin benar yang dikatakan Bung Indi, membangun kerajaannya masing-masing. Terus tidak ambil pusing dengan keluarganya. Terserah, hidup lu, hidup kamu sendiri, hidupku sendiri. Nah, Bapak Ibu, kenapa? Saya bingung waktu itu, kenapa ya kok bisa orang seperti ini kan? Harusnya kalau orang bilang batuk itu ada penyakit, ada obatnya, benar ya Bu Indi ya? Kalau orang sakit batuk ada obatnya, tapi nek watak itu sulit sembuh. Ya, obatnya apa kalau watak? Jangan mati. Lah, harusnya kan watak baik ini harusnya kan tidak bisa hilang gitu ya. Kalau dia sudah punya watak yang baik, harusnya ya jangan sampai terhilang gitu loh. Ini kok ya luntur, kelunturan dari sifat jeleknya itu. Ternyata rahasianya itu ada di Efesus 5 ayat 31 ini. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Yang ketiga dikatakan rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Nah, Bapak Ibu, seharusnya hubungan suami istri itu didasarkan pada Kristus dan jemaat.
Jadi sifat-sifat Kristus itu harusnya luntur ke jemaatnya. Demikian juga kalau itu dipraktekkan dalam kehidupan suami istri, harusnya sifat-sifat Kristus, sifat-sifat yang baik itu harusnya juga luntur ke orang yang punya sifat yang jahat. Jadi seandainya mungkin salah satu di antara suami istri ini mungkin dulunya satu hidupnya baik, satu hidupnya kurang baik, harusnya luntur. Ya. Harusnya yang baik ini apa istilahnya? Mempengaruhi yang tidak baik. Jadi yang tidak baik ini ketutupan, semakin lama semakin menghilang. Kemudian dia akan ikut baik seperti yang pasangannya itu. Tidak peduli itu laki perempuan ya. Kalau seharusnya yang baik itu dia mempengaruhi yang buruk. Tetapi dalam kenyataannya apa benar seperti itu? Apa benar seperti itu? Apa benar bahwa yang baik ini selalu mampu menguasai yang buruk? Apa benar yang baik ini, sifat-sifat baik ini selalu mampu menguasai sifat-sifat buruk dari pasangannya? Nah, saya sama istri ini punya sifat yang berbeda. Ya, istri saya dulu waktu pacaran sama saya tidak mau diajak ke warung, Bapak Ibu. Restoran. Iya, ya paling enggak depot lah ya, tidak mau diajak ke warung. Tapi begitu dia tahu kalau pendeta itu gajinya seberapa sih? Pernah saya masih ingat waktu masih pacaran saya ajak ke mall, ke apa saya ingat? Goci. Yang dekatnya Taman Makam Pahlawan loh, Pak. Taman Makam Pahlawan Surabaya ya. Itu kan ada Goci ya. Golden City mall ya. Saya iseng-iseng nawarin, saya mau es krim. Ya karena saya mau punya es krim itu, beli es krim. Saya lihat es krim bolos itu. Enggak tuh, dia bilang gitu. Enggak. Sekarang baru saya tahu beberapa waktu setelah saya menikah dia baru tahu. Kok enggak mau, kenapa? Saya tawarin es krim, takut pilek atau apa? Enggak. Aku ngerti gajimu sepiro. Beli es krim itu berat. Nah, akhirnya waktu pacaran tuh ya makan di pedagang kaki lima mau gara-gara sama sama pacar-pacar yang lama enggak mau dia. Sama saya dia pengertian ya. Pengertian akhirnya dia tahu kemampuan dompet pacarnya ini seberapa, kemampuan dompet calon suami. Ya. Apa kafe, Pak? Ngopi di kaki lima gitu. Nah, pengertian Bapak Ibu, sifat-sifat yang baik ini harus menguasai sifat yang buruk dalam rumah tangga. Saya tidak tahu Bapak Ibu punya pasangan yang seperti apa. Tetapi Bapak Ibu sebagai saksi Kristus, orang-orang yang sudah ditebus dari dosa, orang-orang yang sudah yakin ya, tidak usah mikir. Bapak Ibu kalau jadi orang Kristen tidak perlu mikir besok aku mati masuk neraka atau masuk surga. Wes toh, jadi orang Kristen itu paling gampang. Percaya Yesus, selamat masuk surga. Tidak ada percaya Yesus dan bayar perpuluhan baru masuk surga. Percaya Yesus dan apa istilahnya rajin ke gereja baru masuk surga. Tidak Bapak Ibu percaya Yesus itu sudah dimeteraikan. Tidak usah mikir masuk surga atau neraka. Masuk surga. Yang penting Bapak Ibu saat ini apa? Jangan sampai mempermalukan nama Yesus. Itu saja. Kalau surga sudah ditanggung Tuhan, jadi saat ini yang jadi tugas kita adalah hidup benar di hadapan Tuhan, hidup baik di hadapan Tuhan. Kalau dalam berumah tangga ya seperti itu, hidup benar di hadapan Tuhan. Ya anak-anak ya. Saya ngomong suami istri sama Tasya sama Maya. Nah ya bingung saya. Ini kalau di kelompok lain sudah dianggap jemaat itu ya. Masuk ini. Jemaat kecil. Domba kecil. Bapak Ibu kembali lagi, jangan sampai kebenaran kita, istilahnya kehidupan kita yang benar dikuasai oleh yang jahat. Jangan sampai kita kalah. Ya, biarlah kebenaran itu yang menguasai kita. Seperti Kristus yang harusnya luntur dalam melunturkan kejahatan yang ada dalam jemaatnya. Melunturkan keburukan-keburukan. Jadi kita ini semakin lama semakin sempurna di hadapan Tuhan. Semakin lama semakin sempurna, semakin lama semakin diperbarui menuju kesempurnaan. Jadi kalau seandainya nanti ada pengangkatan, kita
mau diangkat, nggak keangkat-angkat gara-gara apa? Kecantol semangka dulu kakinya digandoli semangka seperti itu. Oh kakinya digandoli itu beli gorengan 5 ngakunya 2. Zaman dulu ya saya sekolah ya Bu ya. Makan gorengan 5 piro, Bu? Loro padahal ya. Gorengan 5 mati ya. Aku siji. Iya, jangan sampai seperti itu Bu ya. Ya di kantin kok jarene tau cerita kok ya. Aku biyen ambil Lili Surya. Lili Surya ngerti to? Enggak tahu. Sing kemarin bojone Eni Juanda. Oh iya. Iku lho. Wali murid. Ya, kan SMA Semada. Oh. Semada. Nah iku nek anggar istirahat lah mau langsung ke kantin. Oh, ngomongnya kantin saya goreng tempe anget-anget ini. Wali. Dilebokno dene ember mateng langsung serbu. Gontek piro ae. Pokoknya aku dhewe-dhewe. Siji ya. Bareng Mas bar ngomong bar mangan apa mangan kacang mau. Teng ora wae Mas ora. Cuma piro? Loro. Jangan mau jarene. Ini harus pengakuan dosa ini. Kalau nanti gandoli gorengan ya. Loh, gandoli jempole gorengan ya. Bapak-ibu ya. Ternyata kehidupan kekristenan itu penuh dinamika ya. Penuh dinamika lah. Tapi sekeras apapun dinamika itu, segoyang apapun kehidupan itu, jangan sampai kebenaran Tuhan itu kita tinggalkan. Jangan sampai kebenaran Tuhan itu membuat kita tinggalkan. Dan jangan sampai juga kita terpengaruh kehidupan buruk yang dibawa oleh pasangan kita. Mungkin juga bukan hanya pasangan, jangan sampai kita terbawa kehidupan buruk yang dibawa oleh lingkungan kita, lingkungan kerja kita. Ya, memang sulit sih kadang-kadang hidup itu mempertahankan tetap jujur gitu ya. Tetap jujur, saya lihat ada seorang yang jual elektronik mungkin seperti itu, orang Kristen, hamba Tuhan, tapi jual elektroniknya kalau beli HP baru gitu, yang HP yang baterai yang orisinil dulu, zaman dulu masih bisa dilepas ya Pak ya, HP yang baterai orisinil dilepas, diganti yang enggak orisinil, nanti yang HP orisinilnya, yang baterai orisinilnya dijual sendiri. Kok seperti ini ya, saya seperti itu, wah, ya ini namanya enggak bisa jadi saksi Kristus. Karena pengen untung lebih, akhirnya mengorbankan kesaksian hidupnya. Jangan sampai kita yang hadir di sini itu seperti itu. Kita usahakan seberat apapun tantangannya, yang seberat apapun dalam kehidupan kita, tetap kebenaran itu yang menguasai kehidupan kita. Kehidupan. Saya tidak akan panjang-panjang Bapak Ibu, monggo silahkan yang mau berbagi. Ya, berbagi. Mau tanya apa-apa sama Pak Petrus nih, Bapak Pendeta.